harus melakukan review jurnal. Yang kedua, yaitu terkait dengan problem atau fenomena atau isu-isu yang lagi hangat-hangatnya dibahas. Teman-teman lihat di koran, majalah, dan artikel maupun referensi lainnya. Dan yang ketiga yaitu cakupan ruang lingkup dari fenomena atau problem yang teman-teman gunakan. Halo, kembali lagi dengan saya Rizky Ismail. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman kepada teman-teman yang sedang menempuh studi akhir. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam melakukan pengajuan usulan penelitian. Sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini sehingga saya lebih bersemangat lagi dan terus membuat konten-konten yang menarik bagi teman-teman, khususnya yang sedang menempuh S2. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, di mana di dalam melakukan pengajuan usulan judul penelitian itu yang harus teman-teman perhatikan atau yang menjadi satu perhatian bagi teman-teman, yaitu teman-teman diwajibkan harus melakukan review jurnal. Mengapa demikian? Karena review jurnal itu suatu hal yang menjadi satu poin penting dalam mendapatkan hasil penelitian. Mengapa demikian? Karena di saat teman-teman melakukan review jurnal, di situ teman-teman bisa mengukur penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian terdahulu dalam menunjukkan hasil penelitiannya. Pengalaman saya di dalam melakukan review jurnal untuk mengajukan usulan judul penelitian itu, saya diminta oleh pembimbing saya dalam melakukan review jurnal. Saya diminta oleh pembimbing saya untuk mengajukan 5 judul. Nah, di mana dari kelima judul tersebut harus setidaknya ada jurnal yang harus direview sehingga kita bisa mengukur sejauh mana kelemahan atau apa saja yang menarik dalam penelitian yang akan kita usulkan. Nah, yang berikut lagi terkait dengan problem atau isu-isu yang lagi hangat-hangatnya dibahas. Nah, dari problem yang kemudian kita angkat itu dia bisa melahirkan suatu judul. Nah, misalkan hari ini teman-teman melakukan suatu pengajuan judul, namun di saat melakukan pengajuan judul tanpa ada dasar suatu fenomena atau problem yang kemudian diangkat, maka teman-teman akan dengan sendirinya kebingungan dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Review jurnal merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan, karena di dalam review jurnal itu, di dalamnya teman-teman bisa klasifikasikan misalkan dari segi permasalahan yang diangkat dari penelitian-penelitian terdahulu, dan yang kedua mungkin dari tujuan penelitiannya, alat analisis apa saja yang digunakan, serta hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi di dalam review jurnal itu teman-teman dituntut untuk mereview penelitian-penelitian sebelumnya, bisa menjadi suatu dasar atau satu patokan bagi teman-teman dalam melakukan penelitian. Nah, di saat teman-teman melakukan review jurnal, di situ teman-teman bisa mengetahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya pasti ada yang menunjukkan ketidak konsisten atau konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian. Nah, sehingga yang menarik jikalau teman-teman mendapatkan hasil penelitian yang hasilnya menunjukkan ketidak konsisten. Jikalau teman-teman mau menguji kembali variabel yang sama di dalam melakukan usulan penelitian, maka ini akan menjadi suatu penelitian yang menarik, karena dari segi menunjukkan hasil penelitian itu menunjukkan ketidak konsisten. Yang berikut yaitu terkait dengan fenomena atau problem atau isu terkini yang lagi hangat-hangatnya dibahas, atau update isu terkini. Mengapa demikian? Karena apa gunanya teman-teman melakukan suatu penelitian tapi tidak ada permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu,
suatu fenomena di dalam penelitian itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan. Sehingga dari fenomena yang ada atau permasalahan itu, teman-teman bisa kembangkan sehingga melahirkan suatu judul. Dengan demikian, teman-teman bisa memahami konsep daripada penelitian yang teman-teman ajukan. Nah, pengalaman saya di saat melakukan pengajuan judul, fenomena yang kemudian saya angkat yang paling terpenting, teman-teman bisa mencari tahu mungkin di koran atau dari majalah atau artikel dan beberapa referensi lainnya untuk teman-teman bisa gunakan dalam menjadi satu dasar penelitian teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan dari segi ruang lingkup dari fenomena itu sendiri. Karena ruang lingkup dari fenomena itu seharusnya dia memiliki ruang lingkup yang luas. Di saat teman-teman menganalisis suatu permasalahan atau problem yang kemudian dibahas dan dikaitkan dengan teori, itu teman-teman akan mendapatkan kemudahan. Artinya teman-teman harus memperhatikan dari segi bagaimana teman-teman mendapatkan permasalahan itu sendiri. Kalau misalkan hari ini skop atau ruang lingkup dari fenomenanya itu kecil, maka sudah pastinya teman-teman akan kesulitan dalam menyimpulkan problem atau permasalahan yang akan diangkat. Mungkin itu. Nah, setelah teman-teman melakukan pengajuan judul, maka teman-teman sudah bisa dikatakan memulai menulis naskah dari judul yang sudah disepakati oleh pembimbing. Dengan pengalaman yang mungkin saya ceritakan ini, setidaknya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sedang melanjutkan studi akhir. Nah, untuk itu teman-teman juga harus semangat dan jangan berputus asa dalam menjalankan aktivitas teman-teman sebagai mahasiswa studi. Jangan terlalu terpengaruh dengan apa yang orang lain katakan. Harus selalu fokus dengan apa yang menjadi target dari teman-teman. Mungkin itu. Dan yang terpenting, selalu utamakan untuk menjaga kesehatan dari teman-teman. Begitu. Terima kasih.